Selamat pagi, perkenalkan nama saya Albertus Museri dari program studi Penjas Kesai Undano. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan mengajar, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang efektif. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Jadi, konsep mengajar yang efektif secara umum, konsep mengajar efektif adalah praktik dalam memfasilitasi pengalaman belajar yang bermakna bagi murid untuk menghasilkan capaian yang diinginkan. Yang berikut kriteria pengalaman belajar. Yang pertama, kriteria yang pertama, pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan, penampilan, atau aktivitas motorik peserta didik. Jadi kriteria ini memperjelas komitmen PJOK untuk memfasilitasi murid dalam mendapatkan dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk membangun gaya hidup aktif. Yang kedua, kriteria yang kedua, pengalaman belajar peserta didik harus memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktikkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kriteria ini tidak semata-mata terkait dengan pengelolaan kelas, tetapi juga keputusan Bapak dan Ibu tentang konten yang akan disampaikan. Yang ketiga, kriteria yang ketiga, pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dari kriteria ketiga, murid-murid, Bapak dan Ibu mendapatkan pengalaman belajarnya secara lebih bermakna ketika aktivitasnya sesuai dengan kemampuannya. Aktivitas klasik dalam pembelajaran PJOK adalah guling depan. Murid-murid yang tidak dapat menggulingkan badannya, walaupun sudah mencoba berkali-kali, bisa jadi karena gerakan tersebut terlalu sulit bagi mereka. Kriteria yang keempat, pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Jadi dalam pandangan pendidikan holistik, murid-murid ditempatkan sebagai manusia yang utuh, tidak terpisah-pisah antara jasmani dan rohani, fisik dan pikiran, raga dan jiwa. Oleh sebab itu, meskipun PJK menitik beratkan pada pembelajaran keterampilan gerak, rasanya tidak mungkin untuk menggerakkan tubuh secara terpisah dengan komponen afektif dan kognitif. Sebab manusia itu selalu merasa, berpikir, bertindak, dan terkait satu sama lain setiap saat. Berikut analisis pengajaran yang efektif. Yang pertama, konsep pengembangan konten. Konsep pengembangan konten itu salah satu kompetensi pedagogik yang penting adalah bagaimana Bapak dan Ibu memecah-mecah konten dan mengurutkannya ke dalam pengalaman belajar yang sesuai untuk murid-murid. Yang pertama, menetapkan progres. Jadi menetapkan progres di sini ada dua. Yang pertama ada intraks
intratask development, yang kedua ada intertask development. Intertask development itu adalah pengembangan konten tapi dalam tugas gerak yang sama. Contohnya adalah dari tanpa bola menjadi menggunakan bola, atau dari jarak dekat menjadi ditambah jaraknya. Kemudian intertask development adalah pengembangan konten antar tugas. Contohnya, bapak dan ibu mengajarkan passing bawah dalam bola voli, kemudian melakukan ekstensi dengan mengajarkan servis. Yang berikut, memperhatikan kualitas penampilan atau kehalusan. B. Memperhatikan kualitas penampilan atau kehalusan. Guru yang efektif dalam mengembangkan konten dicirikan oleh pengajaran mereka yang memperhatikan kualitas penampilan atau kehalusan. Yang berikut, memberikan kesempatan dalam menerapkan atau menilai keterampilan. Di sini di mana guru harus memberikan kesempatan yang banyak bagi siswa untuk menerapkan atau menilai keterampilannya masing-masing. Yang berikut, umpan balik. Definisi umpan balik, komunikasi guru kepada murid tentang penampilan murid dalam gerak. Peran umpan balik adalah menjaga murid untuk tetap fokus pada tugas belajar dan motivasi mereka. Jenis umpan balik. Yang pertama ada evaluatif atau bagus tidaknya tugas gerak. Yang kedua, korektif, apa yang harus atau tidak dilakukan selanjutnya. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan dalam umpan balik, bagaimana positif dan negatifnya yang dilakukan oleh seorang siswa. Yang berikut, kesejalanan umpan balik. Yang pertama, sejalan. Sejalan artinya ada kesaling hubungan antara konten umpan balik, fokus, tugas, dan isyarat tugas. Yang kedua, tidak sejalan. Artinya informasinya mungkin penting tapi tidak terkait dengan fokus tugas. Yang ketiga, waktu belajar akademis. Definisinya, jumlah waktu yang dibutuhkan oleh murid untuk terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang terkait dengan konten akademis atau kurikulum, mempresentasikan waktu di mana murid terlibat dalam tugas yang mengembangkan pemahaman, penguasaan, dan penerapan pengetahuan dan keterampilan. Waktu belajar akademis PJOK. Waktu belajar akademis PJOK. Yang pertama itu unik. Artinya mengedepankan pembelajaran psikomotor. Jadi pembelajaran dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan lebih mengedepankan pembelajaran psikomotor atau lebih banyak gerak. Yang kedua, aktivitas gerak bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan untuk aktif secara jasmani.